Ya, di sini Bapak, saya akan memaparkan modul saya, yaitu nama modul saya, ini ada sebentar, bentar Pak. Nama penyusun saya sendiri, saya berada di SDIT Permata Hati, kelas 4 Pak. Alokasi waktu, 1 kali 4 jam pelajaran, sarana dan prasarana, LCD proyektor, laptop, dan printer, ruang kelas dengan pengaturan tempat duduk untuk kelompok kecil. Target peserta didik yaitu murid reguler atau tipikal. Jumlah murid kami siswa di kelas 4, 14 siswa. Model pembelajaran pakai metode diskusi kelompok atau discovery inquiry learning. Kemudian fase capaian pembelajaran dan fase B kelas 4, domain atau tema yaitu fikih. Pembelajaran peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi, sehingga kedepannya bisa tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Untuk tujuan pembelajaran, melalui menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kemudian, untuk profil pelajar Pancasila, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, pemahaman agama, kepercayaan, mengenal unsur-unsur utama agama, kepercayaan, atau ajaran kitab suci, dan menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian untuk persiapan pembelajaran, 1. Memastikan semua sarana prasarana, alat, dan bahan tersedia. 2. Memastikan kondisi kelas kondusif. 3. Mempersiapkan bahan tayang. 4. Mempersiapkan LKPD atau lembar kerja. Media pembelajaran pakai LCD proyektor, laptop, dan workset atau sama dengan lembar kerja. Materi yang akan kita sampaikan pada anak didik yang pertama yaitu tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang kedua, tentang kewajiban setelah usia balik. Mohon maaf Pak. Kemudian untuk sumber belajar dari buku siswa atau sumber lain. Jadi nanti sumber belajar juga bisa pakai video, terus LKPD, seperti itu Bapak. Kemudian untuk kegiatan inti, kegiatan pendahuluan terlebih dahulu Pak. Jadi kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain. Serta menyemangati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi. Kedua, salah satu peserta didik memimpin membacakan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan memahami ilmu yang dipelajarinya. Ketiga, guru beserta peserta didik membuat kesepakatan atau peraturan selama kegiatan belajar. Keempat, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. 6. Guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja
yang akan dilakukan, serta hal-hal apa saja yang dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Kegiatan inti, peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok yang heterogen dengan jumlah anggota per kelompok sebanyak 4 anak, karena di kelas 4 jumlah siswanya 12. Jadi kita bagi 3 menjadi 4-4. Jadi menjadi per kelompok 4 anak. Dan kelompok sudah dibedakan berdasarkan asesmen diagnosis yang sudah dilakukan sebelumnya. Kedua, guru membagikan LKPD, mana nanti LKPD tujuannya untuk melihat, tujuannya untuk memaparkan apa yang ada dalam video nanti. Ketiga, peserta didik melihat dan mengamati video tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dan kewajiban-kewajiban setelah usia balik. 4, peserta didik mencari tanda-tanda puber bagi anak laki-laki dan perempuan. 5, peserta didik mengamati gambar 4.5 dalam buku siswa. 6, peserta didik membaca teks materi pelajaran kewajiban setelah usia balik dalam buku siswa. 7, peserta didik mencari beberapa contoh aturan terkait akidah ibadah dan akhlak sesuai petunjuk di buku siswa pada rubrik aktivitas kelompok. 8, peserta didik secara berkelompok membuat paparan tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan biologis sesuai petunjuk di buku siswa pada rubrik aktivitas kelompok. Kegiatan penutup. Penyimpulan. 1, peserta didik membuat resum tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2, peserta didik menyimpulkan tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang ketiga, peserta didik menyimpulkan tentang kewajiban setelah usia balik. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional atau daerah, dilanjutkan dengan doa mengucapkan salam. Itu Bapak untuk modul saya yang akan saya ajarkan nanti di kelas 4. Terima kasih Pak Saiful ya. Ini SD-nya di mana ini tempatnya? Di SDIT Permata Hati Tumpang, Pak. Oh, Tumpang ya. Oh, ya. Terima kasih. Kan salah satu yang metode yang digunakan oleh Pak Saiful adalah metode diskusi kelompok itu ya. Iya, RPP itu. Apa sih sebenarnya kelebihan dari diskusi kelompok itu? Untuk kelebihannya itu salah satunya adalah agar peserta didik itu bisa mengemukakan seluruh kemampuannya, Pak, dalam kelompok. Jadi bisa saling sharing, oh ini kita setelah melihat ini bagaimana ini dan lain sebagainya. Jadi masing-masing peserta didik itu kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah itu kalau kita buat kelompok, nah nanti kelebihan dan kekurangan itu bisa saling melengkapi seperti itu, Pak. Jadi lebih heterogen, lebih gimana ya? Nanti insya Allah untuk hasilnya itu malah lebih akurat diskusi kelompok daripada individu, seperti itu, Pak. Ya, oke. Sekarang kaitan dengan psikologi ya. Masa balik itu masa awal anak untuk masuk kepada dunia namanya pancaroba, ya kan? Iya, Pak. Kalau remaja itu kan pancaroba, kalau anak itu belum ya. Tapi pra ya. Kira-kira apa saran yang bisa diberikan oleh Pak Saiful kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa menjaga diri ketika masuk pada masa pancaroba itu ya? Mungkin pertama Pak, saya mengingatkan pada anak-anak yang mau menginjak usia balik, itu yang perlu diperhatikan pertama adalah tentang tanda-tandanya dulu, Pak. Jadi tanda-tanda balik bagaimana, terus tanda-tanda balik secara agama bagaimana, secara biologi itu bagaimana, itu kita sampaikan dulu. Setelah kita sampaikan, kita kasih rambu-rambu atau orang yang sudah balik itu kewajibannya seperti ini, yang dilarang itu seperti ini. Kalau ini dilakukan dapat ini, kalau dilarang, kalau ditinggalkan dapat ini dan lain sebagainya. Itu sebagai motivasi untuk anak-anak agar nanti
ketika menghadapi usia balik dia sudah siap. Oh, saya kalau seperti ini nanti akan seperti ini. Kalau seperti ini seperti ini itu. Kalau melakukan ibadah akan dapat pahala. Kalau tidak melakukan akan mendapat siksa dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya itu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, dalam teori pembelajaran itu kan ada namanya teori behavioristik ya. Teori perubahan perilaku. Jadi pembelajaran dikatakan berhasil kalau terjadi perubahan perilaku. Lah bagaimana Pak Saiful itu ketika mengajar tentang balik itu bisa melihat keberhasilan perubahan perilaku pada diri siswa. Gimana caranya Pak Saiful untuk bisa melihat keberhasilan pembelajaran itu dilihat dari perubahan siswanya? Ya, kita adakan evaluasi, Pak. Kita evaluasi atau penilaian. Terutama nanti kalau dalam hal bidang untuk itu kita adakan penilaian sikap. Jadi sikapnya nanti anak-anak berinteraksi dengan sesama laki-laki bagaimana, dengan berinteraksi dengan perempuan bagaimana, sikapnya bagaimana, itu nanti bisa kita lihat di situ. Jadi nanti penilaiannya melalui sikap, Pak, cenderung melalui sikap gitu. Sikapnya kalau sudah sesuai dengan ajaran agama berarti insya Allah itu. Penilaian sikap instrumennya apa, Pak? Kalau penilaian sikap itu instrumennya? Instrumennya itu ada 3, Pak. Kalau sikap nampak, belum nampak, baru nampak. Itu kriteria. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian sikap itu melalui apa? Melalui, bentar, Pak. Untuk instrumennya sikap. Melalui apa? Kan harus ada instrumen untuk menilai sikap itu. Oh ya, peserta ya, melalui katakan seperti peserta didik sudah menerapkan nilai-nilai agama dalam itu, Pak. Kayak seperti itu, nggih. Inilah yang menurut saya yang kurang itu. Jadi untuk menilai itu seharusnya dengan rubrik, Pak. Oh iya, rubrik penilaian. Tidak cukup. Iya kan? Iya, rubrik penilaian. Ini penilaian kerja kelompok enak semua. Tapi saya lihat ini rubriknya belum muncul gitu. Iya, Pak, betul. Ya kan? Nah itu penilaian sikap itu seharusnya dengan rubrik, tahu perubahan, karena tidak cukup kalau balik itu dipahami, tapi harus ada perubahan sikap dari siswa. Iya, Pak. Saya kira itu, monggo Pak Min, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus Maimun. Baik Pak Saiful Huda, ya. Iya, Pak. Baik Pak Saiful, terkait dengan modul acara yang sudah diunggah dijadikan bahan ujian, perlu mungkin saya sedikit tanyakan. Di sini kalau saya perhatikan modul ajarnya sangat simpel ya untuk tahapan langkah-langkah pembelajaran. Iya, Pak, betul. Baik, kemudian terkait dengan langsung kepada kegiatan inti mungkin saya tanyakan. Di sini Pak Saiful mengatakan membuat 3 kelompok yang heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Nah, itu pembeda kelompok ini Pak Saiful bedakan berdasarkan hasil asesmen awal atau diagnostik ini dibedakan di apanya, Pak? Dari segi Pak, gaya belajarnya, Pak. Dari segi gaya belajarnya. Gaya belajarnya ada yang suka melihat, ada yang suka menonton video, ada yang suka mendengar, dan itu ada yang ya langsung praktek seperti itu, ya itu kita bedakan di situ. Jadi ada 3 itu, Pak. Jadi ada yang suka melihat video, ada yang suka mendengar, dan ada yang belajarnya langsung praktek sambil aktif gitulah, seperti itu, Pak. Jadi Pak Saiful Huda membedakan kelompok ini dalam segi gaya belajar. Tentunya kalau gaya belajarnya dibedakan, tadi Pak Saiful berarti menyiapkan 3 juga konten sesuai dengan gaya belajar. Untuk gaya belajar yang pertama tadi, konten yang disiapkan apa, Pak? Video, Pak. Video. Video. Itu untuk kelompok yang senang menonton, Pak. Konten yang kedua? Konten yang kedua kita sajikan gambar-gambar itu, Pak. Untuk kelompok yang
Yang suka lari-lari itu kita suruh milih gambar atau tanda-tanda seperti itu. Kalau kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga itu yang mendengar itu Pak ya. Iya. Yang mendengar itu ya kita suruh mendengar PowerPoint dan mendengar PowerPoint yang kita sampaikan. Mendengar PowerPoint atau mendengar video Pak, PowerPoint mendengar video yang kita sampaikan gitu. Videonya cuma didengar gitu Pak, nggak dilihat. Nanti bedanya dengan anak yang tadi melihat video di mananya Pak? Untuk mendengar ya itu Pak, sama seperti itu. Ya baik, kalau Pak Saiful sudah membedakan itu sudah bagus, tetapi kalau saya lihat di kegiatan intinya kan belum nampak perlakuan pembedaan dalam setiap kelompok itu Bapak ya. Iya belum Pak, masih kurang. Cuma 8 kegiatan, di sini pun juga saya tidak nampak di kegiatan ke-8 semisal peserta didik secara Belkom membuat paparan. Nah setelah membuat paparan itu langkah pembelajaran berikutnya apa Pak? Apakah cukup membuat tanpa adanya, tadi Pak Saiful menyebutkan ada asesmen penilaian sikap, kemudian sosialnya termasuk aspek penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Tapi di nomor 8 kan langkah-langkah kegiatan intinya cuma sampai membuat paparan. Nah itu setelah membuat paparan, langkah berikutnya apa Pak? Berarti di sini masih kurang Pak. Untuk langkah berikutnya yaitu menyampaikan Pak. Jadi masing-masing kelompok maju ke depan, itu memang belum saya tulis di sini. Itu masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan paparan hasil pengamatan dan pengamatan video tadi itu Pak. Gitu. Ya, jadi berarti ada di dalam pembelajarannya mengkomunikasikan, memaparkan itu ya? Iya, betul. Nah, setelah itu kan Pak Khairul, Pak Saiful ya, sudah juga menyiapkan asesmennya. Itu kan proses penilaian di tahap mana Pak? Kalau untuk asesmen itu proses penilaian masih di tahap Pak. Kalau pemahaman, ada kan itu ada 2 tahap, pemahaman sama pemaparan, Pak. Itu kalau dalam, maksudnya itu yang di mana, Pak? Nah, kan satu pertemuan itu kan Ya. Pak Saiful sudah membuat lengkap, ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, dilengkapi dengan LKPD, termasuk juga ada penilaian formatif atau sumatifnya itulah. Saya lihat di langkah kegiatan inti kan juga belum nampak untuk melihat sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, hasil kemampuan siswa itu ditesnya atau diujinya lewat setelah tadi pemaparan atau presentasi tadi, diujinya seperti apa untuk mengetahui pemahaman atau ketercapaian tujuan pembelajaran? Ya melalui rubrik-rubrik tadi itu Pak. Untuk yang penilaian pengetahuan? Untuk pengetahuan melalui materi pilihan ganda Pak. Materi tentang pilihan ganda tadi, tentang masalah balik, itu tanda-tandanya apa saja, seperti itu. Itu diberikan setelah langkah yang mana Pak? Itu diberikan setelah apa itu Pak? Setelah pemaparan. Pemaparan itu nanti Pak, intinya itu apa? Individu kalau seperti itu nanti. Ya, berarti itu nanti saya kira perlu disempurnakan lagi modul ajarnya, langkah-langkahnya disesuaikan, kemudian pembelajaran kalau menggunakan diferensiasi juga lebih ditampakkan ya. Baik. Terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak, di sini tujuan pembelajaran yang ketiga itu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang ketiga ini seperti apa Pak? Ya pakai itu Pak, instrumen untuk penilaian sikap untuk mengukurnya. Sikap, untuk melihat sikapnya dan kegiatan tiap hari anak itu sudah ibadahnya bagaimana, tertib atau belum,
Terus untuk ketaatan dalam agama sudah sesuai apa belum, seperti itu Pak, untuk penilaiannya. Jadi cenderung penilaiannya itu nanti disikap. Kemudian kaitannya tujuan sikap bersyukur, taat beribadah, bertanggung jawab dengan materinya Pak Saiful bagaimana Pak? Gimana Pak? Keterkaitan kan antara tujuan pembelajarannya membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kalau dihubungkan dengan materi usia balik itu seperti apa? Di bagian mananya nih? Yang tanggung jawabnya itu di bagian itu melaksanakan ibadah itu Pak. Misalnya ibadah untuk melaksanakan sholat, mencari ilmu, terus menjauhi larangannya, itu Pak. Kalau sikap bersyukurnya? Iya, sikap bersyukurnya karena sudah oleh Allah sudah diberi dijadikan anak yang dewasa, usia balik, sudah diberi banyak kelebihan seperti itu Pak untuk sikap syukurnya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Terakhir dari saya terkait dengan praktek pembelajaran. Di sini saya ingin melihat Pak Saiful coba untuk membuka pembelajaran dengan baik, tentunya dengan bisa menarik minat siswa untuk belajar. Itu cara Pak Saiful membuka pelajaran seperti apa? Silakan Bapak. 1 menit atau 2 menit saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau sudah sehat semuanya masuk ya. Kita absen dulu terlebih dahulu. Kalau sebenarnya gimana? Masuk semua ini ya? Oh iya, terima kasih, berarti sudah masuk semuanya. Kemudian anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang lebih lanjut, lebih luas, lebih panjang dengan Pak Uda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya monggo mimpin doa. Karena kalau kita mengawali sesuatu, terutama pada pelajaran pada pagi hari ini, dengan kita awali dengan doa, yang muncul nanti adalah keberkahan Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo silakan ketua kelas memimpin doa. GP. Baik, terima kasih Pak Saiful. Di poin, saya ingin melihat di poin nomor 1 saja. Di kegiatan pendahuluan, Pak Saiful menyemangati peserta didik dengan tepukan atau bernyanyi, itu seperti apa Pak? Oh gini, ya anak-anakku, sebelum kita lanjut, itu kemarin kita akan sudah mempelajari, yaitu tentang usia balik menurut ilmu fikih. Dan sekarang kita akan lanjut mempelajari usia balik menurut ilmu biologi. Dan sebelum ke situ, kita berdiri dulu anak-anak. Kita bermain-main sebentar dengan Pak Uda. Siap nggak untuk bermain-main? Kita main bernyanyi sambil tepuk tangan. Ya, gimana? Siap? Oke, mari kita bersama-sama. Kita praktekkan untuk bernyanyi sekaligus bertepuk tangan agar kalian semua nanti bisa bersemangat, fresh di dalam menerima pelajaran. Coba, kemarin kan kalian sudah suruh untuk menghafalkan, sekarang kita praktekkan bersama-sama. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib menjalankan perintah. Gimana nak? Nah, baik, cukup Pak Saiful Huda. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Agus Maimun. Terima kasih. Jadi saya kira udah jawaban Pak Saiful udah bagus ya. Iya. Tapi memang perlu. Jadi tadi iya Pak, penilaian sikap harus ditunjang dengan instrumen apa? Iya, siap Pak. Instrumen rubrik ya. Kalau sekedar tes tulis enggak mengena itu ya. Oke, saya kira itu. Lanjut ke Pak Sunarko, silakan Pak.